Masa Gibran nggak lulus SMA bisa jadi wapres, dan 2029 saya selalu bilang, saya yakin-yakinan ini saya yakin-yakinnya ini orang pasti jadi presiden 2009. Jadi saya jelaskan apa yang terjadi tadi di dalam, karena hakimnya tidak setuju dengan cara penomoran surat yang dilakukan oleh Pak Taufik dan para penggugat, maka sidangnya ditunda jadi tanggal 30. Jadi saya rasa dengan begini, ini pendapat pribadi saya dulu ya. Berarti Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sudah siap tidak bertahun baru. Ya, karena dia bikin sidang tanggal 30. Silakan Pak Amin. Baru, Bro. Iya. Jadi 30 kerja. Jadi seluruh staf Pengadilan Negeri Surakarta selamat tidak bertahun baru. Ya kan mereka harus memeriksa alat bukti. Coba dia memaafkan saja dan okelah ditulis tangan, dicoret sedikit, diperbaiki hari ini kan. Coba nih salah satu dari kuasa hukum penggugat nih. Boleh nggak sih sebenarnya diperbaiki aja sih sebentar di situ, nggak usah bertele-tele, gimana Pak? Sebetulnya tidak ada larangan nggak di tidak ada larangan, hanya itu kan kebijakan hakim, keputusan hakim. Karena hakim dalam hal satu persidangan adalah hakim yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan itu. Nah, bisa jadi sepengetahuan saya memang tidak ada larangan. Tidak ada larangan ya? Oke, sekarang Ini harusnya Romaji jadi Pak Taufik itu menomori dengan P11, P12, P13. Dia mintanya P1, P2, P3, P4 gitu. Itu saja kesalahannya. Jadi kita semua yang dari Semarang, dari Aceh, dari Jakarta, dari Bekasi itu paling jauh banget tuh. Ada yang dari Jogja. Iya. Dari Bekasi paling jauh. Oh, jauh banget gila. KPK aja OTT-nya sampai lama banget baru nyampe Bekasi. Oke, lanjut. Gimana Bang Rismon pendapatnya? Pendapat saya apa ya? Pasti ditertawakan rakyat ini. Ya, esensinya apa sih? Nomor surat aja. Ya, seperti apa ya? Ini kayaknya ada kekhawatiran kita ramaikan, kita publikasi secara besar-besaran. Terus nanti tadi Pak Bagas dan ahli-ahli lain siap. Terus masyarakat tahu, ujung-ujungnya nanti saya takut seperti kasus-kasus sebelumnya ini. Kemarin terakhir Pak Subhan Pahalal juga di NO tidak berwenang. Saya kira nggak tahu Pak Amin Rais setuju atau enggak ini. Ini kayaknya people power ini jawabannya ini. Ya dengan cara damai. Tapi kita unjuk rasa jutaan. Ada satu lagi Bang. Jadi tanggal 30 itu tidak boleh menghadirkan saksi dulu karena mereka minta suratnya diterima dulu dan mereka periksa dulu. Oh, jadi saksi pun belum? Saksi pun belum boleh hadir. Tanggal 30. Jadi hanya surat saja, baru mereka mau periksa dulu, mau baca dulu. Termasuk tergugatnya, UGM, Ova Emilia kepingin baca dulu kan. Kami juga akan menggugat Kemdikdasmen khusus ya. Kemdikdasmen khusus, nanti kita ini surati dulu Kemdikdasmen, tapi kita gugat nanti mungkin di KIP atau di mana lah, pokoknya kita harus berjuang terus. Masa Gibran nggak lulus SMA bisa jadi wapres, dan 2029 saya selalu bilang, saya yakin-yakinan ini saya yakin-yakinnya ini orang pasti jadi presiden 2009. Kalau rakyat nggak turun. Jutaan rakyat nggak turun. Coba Bang Rismon bacakan nomor 2 nih, pasal. Apa nih? Bacakan aja. Pasal 1865 BW, Burger League Wetbook, yang menyatakan bahwa pembuktian dapat dilakukan dengan surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, dan dapat juga dilakukan dengan cara lain yang ditentukan undang-undang. Oh. Jadi bisa bersamaan. Gitu. Tapi mungkin hakimnya mengesampingkan Burger League Wetbook ini. Ya kembali lagi ya pada rakyat, saya rakyat biasa. Kesini pun kami urunan, ya bro, urunan, patungan naik hiace. Jadi nggak ada, ini memang murni kehendak rakyat, keinginan rakyat. Besar di balik ini ya. Lu yang besar. Jadi main fisik ini. Enggak kan badannya besar. Jadi nggak tahu ya, saya udah pada titik hopeless.
Katanya cari keadilan di pengadilan. Pengadilan untuk mencari keadilan. Tetapi ditunjukkan di pengadilan. iya. Gibran diadili di pengadilan, enggak juga. Kemarin berkas-berkasnya digugat oleh Pak Subhan Palal. Terus mau kemana sih negara ini? Kalau kalian masih bungkam, ya rakyat itu yang masih berpikir enggak hari ini, berpikirnya enggak hari ini kita. Anak cucu kalian itu loh pikirin. Coba, ini orang yang lulusan SMP ini, lulus enggak? Orang lulus enggak sih? Nanti kita cek ke SMP Negeri 1 Surakarta. Yang pasti dia enggak lulus SMA, enggak punya ijazah SMA baik dalam dan luar negeri, dan sudah kita tulis dalam buku Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA, Januari kita publikasi launching besar-besaran. Ya, supaya masyarakat sadar, Termul pun bisa tobat. Bayangkan ini lulusan SMP nanti yang akan memimpin kita hampir 300 mungkin 29 nanti. Hampir 300 juta dipimpin oleh ini orang yang menurut isu juga pernah kena tangkap narkoba. Itu isu ya. Nah, katanya sih Kapolresnya saat itu Listio Sigit Prabowo. Oh, katanya. Katanya tapi ya kan. Memang beliau pernah Kapolres Solo dulu. Iya, pernah. Nah, bayangkan, oke dah itu diabaikan, tapi inilah dengan lulusan SMP. Halo, pengambil keputusan lulusan SMP yang sudah menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Masa omongan saya ini dikatakan Termul narasi kebencian sih? Apakah saya harus menjilat baru saya dibilang nggak membenci? Nggak tahu ini. Ya rakyat, kalau zamannya Pak Amin Rais bisa reformasi digerakkan. Terus, iya Pak. Pak Rismon, itu loh, apa namanya itu? Baca. People power. Kalau ya, jilid 2, kalau tokoh-tokoh lain, tokoh-tokoh besar tahun 98 termasuk Pak Amin Rais, mahasiswa dan lainnya itu bisa menggerakkan rakyat, membuat perubahan, dan ternyata sekarang hasil perubahan itu adalah ujungnya at the end of the day setelah 98 tahun 2025 sekarang kita memiliki wapres yang enggak lulus SMA. Ini berarti sampai titik ini hasil reformasi hanya melahirkan seorang wapres yang enggak lulus SMA. Lulus SMP katanya. Itu pun katanya ya. Kalau lulusan SMA, makanya rakyat pikirkan, ini orang sudah menjanjikan 19 juta. Ketika ditanya di TV itu ada, Mas Wapres, sekarang di medsos masih banyak loh yang menanyakan Mas Wapres 19 juta. Terus dia jawab, ya ketika saya dipilih pertama kali, yang saya kunjungi adalah Kementerian Pendidikan. Supaya kurikulumnya mengenai AI, coding, machine learning. Itu nyambung gak sih? Tapi setahu saya Bang, ini logika orang awam ya yang tidak mengerti hal-hal itu. Menurut saya contoh gerbang tol. Karena sudah diganti AI dan machine learning, malah lapangan kerja berkurang. Makanya justru di negara maju AI itu justru mereduksi, mengurangi jumlah lapangan pekerjaan, diambil alih oleh AI. Ini makanya saya bilang nggak relevan. Yang ditanya, makanya yang ditanya penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan, yang dijawab AI, coding, machine learning. Di mana ini adalah himpunan ilmu yang justru mengurangi jumlah lapangan pekerjaan kan. Dia itu mengurangi 19 juta lapangan pekerjaan, Bang. Oh, dengan AI itu ya. Dengan AI. Begitu. Terima kasih ya Mas Gibran. Pekerjaan kami mau kau ambil dengan AI. Nah, jawabannya kalau semua di tempat-tempat rakyat mencari keadilan yang namanya pengadilan, itu semua di NO. Apa jawabanmu rakyat? Apa kalian cuma scrolling HP dan berharap perubahan Indonesia turun dari langit? Lihat kami nih, model sendiri, panas-panasan, keringat-keringatan nih. Saya nggak tahu, udah basah selalu.
Ya, jauh dari Sumatera Utara. Terus kalian scrolling, HP, mencibir, menyinyirin kami. Tetapi ketika anakmu pengangguran, kalian mengeluh. Ketika anakmu, suamimu nggak punya pekerjaan, kalian mengeluh. Tetapi kami melakukan pekerjaan kami sebagai publik, rakyat, kalian cibir. Itu munafiknya kalian, bodohnya kalian. Negara ini maju kalau pemimpinnya punya rasionalitas yang tinggi. Pada saat membuat keputusan tentu, ya pada saat membuat keputusan dibutuhkan seseorang yang punya pengalaman, punya rasio yang tinggi. Kalau ini saya putuskan dampaknya apa loh? Bayangkan seorang lulusan SMP, bisa nggak begitu? Jadi saya menyimpulkan jika ini semua NO, maka jawaban satu-satunya adalah people power. Yang sudah diwakili oleh Bapak di belakang Ya, jilid 2. Jilid 2. Mudah-mudahan ini jilid yang terakhir. Ya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.